Banyak orang mengira ketenangan akan datang ketika semua keinginannya tercapai. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Semakin banyak hal yang ingin kita kendalikan, semakin besar pula peluang kita merasa kecewa. Kita ingin orang lain berubah, pekerjaan berjalan sesuai rencana, rezeki datang lebih cepat, dan hidup selalu berpihak kepada kita. Ketika satu saja tidak sesuai harapan, pikiran mulai dipenuhi rasa gelisah. Orang Jawa memiliki cara pandang yang berbeda. Mereka memahami bahwa hidup tidak bisa dipaksa mengikuti keinginan manusia. Ada hal yang bisa diusahakan, tetapi ada juga yang harus diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Memahami perbedaan keduanya adalah langkah awal menuju ketenangan batin. Bukan berarti orang Jawa mengajarkan untuk pasrah tanpa usaha. Justru sebaliknya, seseorang harus bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga kejujuran, dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya. Namun setelah semua usaha dilakukan, tidak ada gunanya terus memaksa hasil agar sesuai dengan keinginan. Sebab hasil tidak selalu berada dalam kendali manusia. Seringkali sumber kelelahan bukan berasal dari pekerjaan, melainkan dari harapan yang terlalu tinggi terhadap sesuatu yang belum tentu bisa kita miliki. Kita terus memikirkan kemungkinan terburuk, kecewa terhadap keadaan, lalu menghabiskan waktu menyalahkan nasib. Padahal semua itu tidak mengubah apapun selain membuat hati semakin berat. Karena itu, orang yang bijaksana lebih memilih memusatkan perhatian pada apa yang bisa ia lakukan hari ini. Ia memperbaiki sikapnya, menambah ilmunya, menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dan menjaga hubungan dengan sesama. Hal-hal inilah yang benar-benar berada dalam tanggung jawabnya. Ketika seseorang berhenti memaksakan segala sesuatu, pikirannya menjadi lebih jernih. Ia tidak lagi mudah panik hanya karena rencana berubah. Ia mampu menerima kenyataan tanpa kehilangan semangat untuk terus berusaha. Ketenangan seperti inilah yang sejak dahulu dijaga oleh orang-orang Jawa, yaitu kemampuan untuk tetap teguh menjalani hidup tanpa harus memaksa dunia mengikuti kehendaknya. Sugeng rawuh wonten ing filsafat Jawa. Mugi saged dados papan sinau lan ngraosaken kawicaksanan Jawa. Salah satu penyebab hati sulit tenang adalah keinginan yang tidak pernah selesai. Setelah mendapatkan satu hal, muncul keinginan berikutnya. Setelah mencapai satu tujuan, kita mulai merasa kurang karena melihat orang lain memiliki lebih banyak. Akhirnya, hidup dihabiskan untuk mengejar sesuatu tanpa pernah benar-benar merasa cukup. Orang Jawa memahami bahwa keinginan memang bagian dari kehidupan, tetapi tidak semua keinginan harus dipenuhi. Jika setiap keinginan selalu dituruti, hati akan menjadi sulit dikendalikan. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak pula yang ingin dikejar. Keadaan seperti ini membuat seseorang mudah merasa iri, gelisah, dan tidak pernah puas. Karena itu, orang tua zaman dahulu sering mengajarkan pentingnya hidup secukupnya. Bukan berarti menolak kemajuan atau tidak ingin hidup lebih baik, melainkan memahami batas antara kebutuhan dan keserakahan. Seseorang boleh bekerja keras untuk memperbaiki kehidupannya, tetapi jangan sampai seluruh kebahagiaannya bergantung pada apa yang belum ia miliki. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain juga membuat hati kehilangan ketenangan. Selalu akan ada orang yang lebih kaya, lebih sukses, atau lebih beruntung. Jika ukuran kebahagiaan ditentukan oleh kehidupan orang lain, maka kita akan terus merasa kurang, meskipun sebenarnya sudah memiliki banyak hal yang patut disyukuri. Sebaliknya, orang yang mampu menghargai apa yang dimilikinya akan lebih mudah menikmati hidup. Ia tetap memiliki tujuan dan impian, tetapi tidak membiarkan keinginan menguasai pikirannya. Ia tahu bahwa harta, jabatan, dan pujian hanyalah bagian dari kehidupan, bukan sumber utama kebahagiaan. Ketenangan batin tidak lahir karena seseorang memiliki segalanya. Ketenangan muncul ketika seseorang mampu mengendalikan keinginannya, merasa cukup atas apa yang dimiliki hari ini, dan tetap berusaha memperbaiki masa depannya tanpa dikuasai oleh rasa tidak pernah puas.
Orang yang tenang bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi masalah. Bedanya, ia tidak terburu-buru bereaksi setiap kali sesuatu terjadi. Ia memahami bahwa keputusan yang diambil saat emosi seringkali berakhir dengan penyesalan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak persoalan menjadi besar bukan karena masalahnya, tetapi karena cara seseorang menanggapinya. Sebuah ucapan yang sebenarnya sederhana bisa berubah menjadi pertengkaran karena dibalas dengan emosi. Kesalahpahaman yang seharusnya dapat diselesaikan dengan kepala dingin justru semakin rumit karena masing-masing ingin menjadi pihak yang paling benar. Orang Jawa sejak dahulu dikenal berhati-hati dalam berbicara. Mereka percaya bahwa ucapan yang sudah keluar tidak dapat ditarik kembali. Karena itu, sebelum berbicara, seseorang diajarkan untuk mempertimbangkan apakah perkataannya akan membawa manfaat atau justru menimbulkan luka bagi orang lain. Sikap tenang bukan berarti takut menyampaikan pendapat. Ada saatnya seseorang harus berbicara dengan tegas ketika menghadapi ketidakadilan atau meluruskan kesalahan. Namun ketegasan tidak harus disertai kemarahan. Seseorang tetap dapat menyampaikan kebenaran dengan cara yang terukur dan menghormati lawan bicaranya. Kebiasaan memberi jeda sebelum bereaksi juga membuat seseorang lebih mampu melihat persoalan secara utuh. Ketika emosi mulai muncul, ia tidak langsung mengambil keputusan. Ia memberi waktu agar pikirannya kembali jernih. Dengan cara itu, keputusan yang diambil lebih didasarkan pada pertimbangan, bukan sekadar luapan perasaan sesaat. Pada akhirnya, ketenangan batin tidak hanya terlihat dari kemampuan menghadapi masalah, tetapi juga dari kemampuan mengendalikan diri. Sebab orang yang mampu menjaga ucapan dan emosinya akan lebih mudah menjaga hubungan, menyelesaikan persoalan, dan menjalani hidup tanpa menciptakan masalah baru karena reaksinya sendiri.